Saudara, iblis dengar kita nyanyi, menyembah Tuhan. Saudara, dia gemetar. Dia gemetar ketika dia lihat engkau kuat di hadirat Tuhan. Dia gemetar ketika lihat engkau itu jadi berdiri kokoh di hadirat Tuhan. Dia gemetar, saudara, lihat imanmu. Nah, inilah esensi ibadah, yaitu penyembahan. Dan esensi dari penyembahan itu sendiri adalah pengagungan kepada Tuhan. Saudara, dalam penyembahan kita harus mengagungkan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak cari lagu yang paling terbaru, lagu apa sih dinyanyikan. Tuhan gak cari seperti begitu. Tuhan gak cari lagu apa dinyanyikan dong, lagu yang paling terbaru. Ini kayaknya anak-anak LIM nyanyi lagu yang paling terbaru, saya suka nih lagu ini. Enggak. Jadi bukan masalah gaya menyembah, bukan masalah cara kita menyembah, tapi dia cari Anda. Katakan, saya dicari Tuhan. Jadi penyembahan itu bukan performers. Worship leader, Anda bukan performers di depan, Anda itu penyembah. Pemain musik, Anda bukan sedang perform di depan. Tim musik, Anda itu penyembah, bukan performers. Jadi main di sini bukan gaya-gayaan, tapi semua kita di depan terkonek dengan Tuhan. Kalau kita main cari panggung, kita melayani di depan, kita nggak akan rasakan Tuhan itu apa, Tuhan itu seperti apa, berjumpa Tuhan itu seperti apa. Sudah tahu proskuneo itu penyembahan di dalam bahasa Yunani. Proskuneo itu mencium seperti. Proskuneo itu dari dua kata, saudara. Pros dan kuon, yang artinya pros artinya dekat, kuon artinya itu anjing. Seperti anjing itu datang mendekat kepada tuannya. Anjing dengan tuan itu proskuneo, mencium tuannya, mencium itu proskuneo. Jadi menyembah itu kita intim, dekat dengan Tuhan kita. Sekarang saya tanya Anda, siapa Tuhan Anda? Siapa Tuhan Anda? Tuhan Yesus. Jadi penyembahan itu intimasi, kedekatan. Seperti kita datang kepada Tuhan, kita ingin mencium Dia. Kita ingin mencium, ingin merangkul Tuhan, mengagungkan Dia, mengeluh-elukan Dia. How beautiful you are, how great you are, how great I are. You are holy, you are magnificent, you are beautiful. Itu cara kita mengagungkan Tuhan. Kita bukan menyembah Tuhan nangis-nangis masalah kita, bukan. Menyembah Tuhan bukan air mata jatuh karena kita ingat papa, ingat mama, enggak. Kita menyembah Tuhan, kita terkonek dengan Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau atas hidupku. Jadi kita terkonek, kita mengagungkan Tuhan, di dalamnya isi ucapan syukur. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Itu kita sedang mengagungkan Tuhan. Tuhan, terima kasih hidup saya anugerah. Tuhan, terima kasih hidup saya kasih karunia. Kita memuji Tuhan, memuji kebesarannya, memuji kedahsyatannya atas hidup kita, atas keluarga kita, atas keluargamu, atas perjalanan hidupmu yang sekalipun mungkin ada tantangan, masalah, hampir menyerah pastor, tapi masih bisa berdiri kan? Bukankah Dia Allah yang baik? Dia patut dipuji. Jadi saudara, kita ngomong tentang penyembahan itu, kita ngomong tentang keindahan Tuhan. Kita ngomong tentang kebesaran Tuhan, itu penyembahan, saudara. Dan saudara, saya tertarik sekali beberapa waktu yang lalu saya nonton postingan, ada yang posting tentang Pastor Grace Manusama punya cuplikan khotbah itu. Ketika kita menyembah, malaikat di surga Tuhan suruh diam. Anak-anakku mau menyembah aku. Dia suruh malaikat di surga diam. Karena anak-anakku mau menyembah aku. Aku mau dengar suara mereka menyembah aku. Makanya saudara, betapa indahnya kalau kita menyanyi dalam roh. Aduh, saya paling suka, saudara, saya aja suka dengarnya itu pujian dari hati, apalagi Bapa di surga. Anda sing in spirit itu luar biasa, saudara. Kita berbahasa roh saja, kuasa itu keluar.
Apalagi kalau kita menyanyi dalam roh, somehow itu seperti kekuatan baru itu dicurahkan bagi kita. Secara langsung itu diimpartasikan bagi kita. Kekuatan baru, sukacita yang baru. Tiba-tiba suddenly air mata jatuh. Wah Tuhan. Saudara, air mata ini bukan air mata ingat saudara punya yang ada uang, bukan. Tapi Tuhan luar biasa hebat Tuhan. Selalu ada saja makanan di meja makanku. Selalu ada saja Tuhan. Dahsyat Tuhan Yesus. Itu dia. Jadi kita menyembah Tuhan jangan sampai saudara salah. Penyembahan adalah sikap penyerahan, menundukkan diri di hadapan Allah. Jadi para worship leader, hatimu harus terkonek dengan hatinya Tuhan. Kemarin di pemuridan saya sudah sampaikan kesaksian tentang salah satu anak youth. Seorang worship leader di sini, dia mampu untuk membawa orang masuk hadirat Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan, dia gak rasa apa-apa. Bisa. Seorang worship leader di sini, dia mampu bawa orang masuk hadirat Tuhan manifestasi, tapi dia sendiri feel nothing. Feel empty. Emptiness. Dia rasa itu. Ada. Tuh. Lalu, dia merasa dia yang bawa orang masuk hadirat Tuhan. Enggak. Karena Tuhan tertarik dengan Anda, dengan hati-hati Anda, hati-hatinya Anda. Makanya dia turun. Dia berkenan atas pujian penyembahan Anda. Bukan orang yang pimpin. Saudara, kita sudah tidak lagi mengagungkan Tuhan. Kenapa pastor saya susah sekali sih terkonek dengan Tuhan. Saya susah sekali mengagungkan Tuhan. Saya susah sekali menyembah Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Coba cek. Hidupmu mengagungkan Tuhan atau mengagungkan orang lain? Saudara dewasa ini banyak sekali anak-anak muda kehilangan esensi dari penyembahan. Kenapa? Karena yang diagungkan bukan Tuhan, tapi worship leadernya. Dewasa ini banyak anak-anak muda kehilangan esensi dari penyembahan. Kenapa? Karena yang diagungkan adalah pemain musiknya, bukan Tuhan. Kenapa sekarang ini dewasa ini banyak anak-anak muda kehilangan esensi penyembahan? Yang diagungkan adalah pengkhotbahnya, bukan Tuhan Allahnya. Kenapa? Hilangnya esensi penyembahan karena yang diagungkan adalah orang yang memperkenalkan lagu itu di gereja. Lagu itu gagah. Barang orang ini yang bawa ke muka. Orang ini luar biasa. Yang diagungkan sudah bukan Tuhan Allah. Yang diagungkan manusia. Kita terkonek dengan Tuhan susah. Karena kita gak mengagungkan Tuhan ya, kita mengagungkan manusianya. Dewasa ini orang hilang esensi penyembahan. Mereka gak ngerti menyembah itu mengagungkan kebesaran Tuhan, mengagungkan Tuhan, membesarkan. Dia sudah besar, kita besarkan sama Tuhan. Tinggikan lagi namanya. Enggak, kita tinggikan orang lain. Kita mengagungkan orang-orang yang ada untuk kita. Dan sudah bukan mengagungkan Tuhan. Kita mengagungkan orang-orang yang tolong kita. Dan bukan mengagungkan Tuhan. Kita mengagungkan orang-orang yang peduli dengan kita. Dan bukan mengagungkan Tuhan Allah yang memakai orang itu. Guys, come on. Makanya kita gak connect kan sama Tuhan. Karena kita keliru. Yang kita agungkan Tuhan Allahnya. Kita terlalu memuja-muja manusia. Sampai kita lupa gitu. Bahwa Tuhan Allah yang membawa kita, yang menolong kita, dan dia mengutus orang untuk membawa kita masuk hadirat Tuhan. Worship leader, pemain musik, pengkhotbah, mama papamu, siapa saja yang tolong Anda, PKSmu, mengagung-agungkan seseorang. Kita lupa bahwa yang harus diagungkan itu Tuhan Allah. Jadi esensi penyembahan. Saudara, yang kita punya sekarang itu Tuhan Allah kasih. Amin. Saudara punya denyut nadi, jantung berdetak, itu Tuhan Allah kasih. Thank God for it. Yang harus dikasih ucapan syukur dan rasa terima kasih, yang harus dibilang terima kasih siapa? Siapa? Tuhan. Jadi saudara, mari kita coba
kita coba punya pola pikir yang benar tentang penyembahan itu. Dimulai dari para worship leader. Dimulai dari para pemain musik. Engkau bermain musik, engkau menyembah Tuhan. Multimedia juga sama. Usher juga sama. Dimulai dari semua pelayan di altar. Semua pelayan yang melayani Tuhan. Waktu pujian penyembahan saat teduh pribadi. Menyembah Tuhan. Connect gak dengan Tuhan? Jangan cuma sekedar supaya pastor tahu bahwa katong ada ini, ada laporan, ya saudara katong sudah lakukan, katong punya tugas dan kewajiban. Enggak sekedar begitu. Tapi kita menyembah Tuhan, kita terkonek dengan Tuhan sampai dengar Tuhan bicara. Dan malam ini kita akan lakukan itu. Malam ini saya mau saudara, kita menyembah Tuhan sampai kita dengar Tuhan bilang sesuatu. Saya mau Anda berdoa buat Anda punya teman. Kemarin kalau saudara ikut KKR Pastor Yesi, beliau katakan kita ini generasi profetik. Katakan saya generasi profetik. Saya perjalanan hidup saya adalah profetik. 1, 2, 3. Perjalanan hidup saya adalah profetik. Saya hasil dari profetik. 1, 2, 3. Saya hasil dari profetik. Karena saudara adalah generasi profetik, saudara harus mengalami ini. Saudara harus punya pengalaman bagaimana saudara berdoa buat teman dengan tuntunan Roh Kudus. Dan saudara prophesy buat dia. Saudara bernubuat dengan tuntunan Roh Kudus untuk dia. Sampaikan firman Allah bagi dia. Dan saya mau itu terjadi hari ini. Saya mau saudara, Anda harus bergerak di dalam roh. Harus. Dan ini saatnya. Ini saatnya. Ini waktunya. Kemarin waktu saya ikut acara saudara, Tuhan bicara buat saya. Saya bilang Tuhan ngomong buat saya. Tuhan bicara buat saya Tuhan. Waktu sesinya Pastor Yesi itu. Beliau katakan, saudara coba dengar Tuhan bicara. Saya bilang, Tuhan bicara buat saya. Saudara, Tuhan bicara 3 kata saja. This is it. This is it. Saya bilang, Tuhan ini apa maksudnya Tuhan ngomong? Tuhan bilang, this is it. This is it. This is it. Saudara, inilah masanya, inilah waktunya. Ini akan sudah nih. Tuhan bilang buat beta, Lady ini akan sudah ini. Ini saatnya dong bergerak. Saudara beta mau saudara bergerak. Saudara saya sangat diberkati dengan kesaksian dari anggota Komsel di GKD Pusat GDS. Dia berdoa, dia masih SMA kelas 2. Dia berdoa buat temannya dan temannya itu sembuh. Dia berdoa buat temannya waktu mengalami kesusahan uang kos. Dia berdoa untuk temannya mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya rindu karir hidup Ambon, LYM harus mengalami hal yang sama. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang mau angkat tangan? Berdoa buat temannya sembuh. Ketika dia berdoa, something happen. Jawaban itu terjadi saudara. Dan itu supernatural. Itu hanya terkonek. Itu hanya terjadi ketika Anda terkonek dengan Tuhan. Anda tidak suka pujian penyembahan, Anda tidak suka terkonek dengan Tuhan, Anda gak bisa lakukan itu. Dan lakukan di youth saya gak cukup. Harus di Komsel saudara. Di Komsel sampai saudara penyembahan, saudara dengar sesuatu dari Tuhan, baru saudara berhenti dengar firman. Dan saya berdoa dalam nama Yesus di semua Komsel itu terjadi seperti begini. Saya tidak tahu di Komsel lain, tapi di Komsel saya penyembahan situ, biar firman Tuhan cuma 15 menit. Menyembah Tuhan sampai kamu dengar Tuhan bicara, baru selesai penyembahan. Saudara tanya mereka nih. Karena Tuhan bicara, kencangkan sabukmu, rapatkan barisanmu Lady. Saudara penyembahan sampai dengar, itu supernatural. Kalau Anda tangkap suara Tuhan, Anda dengar suara Tuhan, Anda bisa ngomong buat orang lain, itu powerful. Saudara, ini yang dimaksudkan dengan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Bukan kita profetik ikut kita punya mau. Yang kayak kemarin Pastor Sam kesaksian itu. Kita mau seperti begitu. Kita mau saudara itu dimulai dari Tuhan di sini. Dan kita mau itu dimulai dari Komsel Youth. Percuma kalau kita cuma bikin di sini saja. Di Komsel harus dibikin. Dan PKS harus bekerja sama untuk lakukan ini. Pujian penyembahan itu full di dalam Komsel. Saya mau saudara, dan ini sudah jadi visi saya, visi misi saya untuk bisa semua anak-anak youth, Levi Youth Ministry mengalami sesuatu dalam pujian dan penyembahan, bukan sekedar datang pulang, enggak. Di sini kuat dengan pengajaran. Benar, tapi pujian dan penyembahan membuat kita mengalami hal-hal supernatural. Amin. Amin. Jadi saudara harus, Tuhan saya mau seperti apa yang Pastor Lady bilang. Saya mau seperti itu Tuhan. Saya mau hidup bukan hanya dipenuhi oleh roh, tapi juga dipimpin oleh Roh Kudus. Kemarin saya pergi di
acara dengan Pastor Ewin dengan Pastor Ana mendadak. Memang Mama sudah bilang buat beta beberapa waktu yang lalu, Pastor, saya kan ketua youth, jadi saya pikir saya terima impartasi di sana. Beta bilang, Ma jangan lah, beta saya mau. Beta mau di sini lah, beta pun anak-anak jom, beta saya mau. Beta saya mau Mama. Tuh. Kaget begini lah, sore hari yang beta mau pergi rumah sakit, beta mau pergi dokter mau periksa beta kesehatan, beta mau pergi dokter praktek, tiba-tiba Mama bilang besok berangkat, udah berangkat. Berangkat dalam posisinya beta mau terima impartasi dari Tuhan lewat orang-orang tua rohani yang Tuhan pakai. Dalam perjalanan dari bandara ke hotel 1 jam kita ke Kelapa Gading dari Cengkareng tuh. 1 jam dari Cengkareng ke Kelapa Gading, saudara, beta tidur, kan ngantuk, tidur. Dan dalam keadaan tidur itu, saudara, beta antara sadar maupun tidak sadar, beta setengah-setengah sadar, saudara. Saudara, beta lihat sebuah penglihatan. Lalu beta lihat sebuah penglihatan, beta berdiri di di depan, di panggung depan GDS itu. Beta berdiri di situ. Beta berdiri, lalu kemudian Tuhan kasih lihat Ibu Pastor Dina, Pastor Yesaya, Pastor Martinus. Don 3 itu. Lalu Tuhan bilang gini, nanti saya harus bilang begini, ini kamuka, habis itu ini, habis itu ini, habis itu ini. Beta sing tahu kalau beta kan pimpin kesaksian, beta sing tahu. Saya harus bilang ini kamuka, habis itu ini, habis itu ini, habis ini. Bilang waktu saya PPJ, saya dapat impartasi itu dan saya terapkan ini semua diatur oleh Roh Kudus. Saudara, beta punya logika bilang begini, aduh Tuhan, apa hari beta muncul di akang panggung GDS Aparu tuh. Tuhan, beta bilang Tuhan, kapan ini peristiwa terjadi? Beta bilang Tuhan, ini pemandangan ini luar biasa. Beta bilang kapan nih seandainya bisa, ya kan, tampil langsung di depan ketemu orang rohani. Taruh barang sampai di hotel, kita pergi makan. Tiba-tiba Pastor Sam chat Pastor Ewin. Kita dikasih tugas. Lalu Pastor Ewin bilang, Pastor Lady ini nanti bagaimana ini? Pastor Lady pimpin kesaksian soal youth. Barang kan karena youth yang tahu kan Pastor Lady sekarang yang pegang youth. Sudah. Oh iya Pastor, belum ngeh beta. Sampai di hotel, Pastor Sam chat, Pastor Lady shalom, Pastor nanti pimpin kesaksian bla 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 bla. Bah, serius ini? Beta pimpin kesaksian. Saudara, suddenly langsung Roh Kudus kasih ingat beta. Jangan saya pikir terlalu banyak, beta sudah bilang saya tadi tuh. Saudara lihat. Saudara sing, sejak Pastor Yesi bicara dan Pastor Martinus tentang hidup bukan hanya dipenuhi oleh Roh, tapi dipimpin oleh Roh. Saudara, beta bilang Tuhan, beta mau hidup yang seperti begitu. Beta mau hidup yang kayak gitu. Beta mau bikin apa saja tuh Roh Kudus bilang beta. Itu terjadi saudara, bahkan sampai pasca kemarin itu. Semua apa yang terjadi itu Tuhan kasih lihat dalam sebuah penglihatan yang hebat. Semua. Sampai Helmi jadi Yesus pun beta lihat pemuka asli-asli. Saudara, saudara, sangat indah kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Guys, sangat. Mau bikin apa satu Roh Kudus tuntun, itu tuh dahsyat. Dan kita rasakan itu teman-teman. Dan kita mau teman-teman juga rasakan hal yang sama. Jadi hati itu dijaga supaya jangan Roh Kudus alergi katong. Pindah juga alergi. Barang hati benci orang, tersuka orang, tersandang orang, iri hati orang, benci orang, simpang orang. Aduh, jijik. Roh Kudus keluar. Lalu sama seperti Simpson. Simpson berpikir bahwa dia masih diurapi dan punya kuasa. Padahal sudah tidak ada lagi roh Tuhan padanya. Saudara, bolehkah bilang samping kiri kanan, jaga hatimu baik-baik. Dan saya mau Anda seperti begitu. Siapa yang rindu mengalami hal yang seperti begini? Saudara rindu, angkat tangan dong, boleh angkat tangan. Benar-benar rindu? Yes. Supaya jangan katong salah melangkah. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Saudara, ada 2 orang di bait Allah. Perumpamaan tentang 2 orang yang berdoa. Satu orang Farisi, yang satunya pemungut cukai. Orang Farisi ini datang ke rumah Tuhan. Di dalam hatinya dia berdoa, Tuhan, dalam hati, Tuhan terima kasih. Saya tidak seperti semua orang yang lain. Saya memberikan persepuluhan, saya berpuasa 2 kali seminggu, saya menolong orang-orang susah, saya melakukan hukum Taurat dengan baik. Dan saya gak seperti pemungut cukai di sebelah ini tuh yang di belakang nih.
Tapi saudara lihat pemungut cukai yang berdiri jauh-jauh di belakang sana. Dia berdiri jauh di belakang sana, dia merasa tidak layak. Saudara, firman Allah katakan dia memukul-mukul dirinya. Dia memukul-mukul dirinya, dia berteriak dari belakang, Tuhan aku gak layak Tuhan. Aku gak layak Tuhan. Tuhan kasihani aku orang berdosa. Saudara, firman Allah berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang menjadi orang yang sudah dibenarkan. Dia pulang menjadi orang yang sudah dibenarkan oleh Allah karena dia mengakui bahwa dia orang berdosa. Sama seperti wanita tadi. Saudara, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, menghampiri Tuhan, kita gak bisa bawa semua hal yang kita punya. Gak bisa. Menghadap Tuhan, menghampiri Tuhan, kita ini telanjang. Satu lagi, kemarin dalam penglihatan saya lupa di sesi siapa. Saudara, saya melihat, saudara perhatikan baik-baik, saudara berimajinasi baik-baik. Dalam penglihatan saya, saudara, saya melihat seorang wanita sangat cantik, saudara. Dia sangat cantik. Dia pakai pakaian putri, dia seperti orang mau kawinan. Dia pakai gaun putih panjang. Dia pakai mahkota kecil di kepalanya. Dia punya sepatu yang sangat cantik. Bahkan dia di make up sangat cantik. Lalu saya melihat tangga. Kita melihat tangga, saudara, tangga ke atas, ke langit. Kita melihat tangga ke atas. Dan kita lihat dia lari, dia angkat dia punya gaun sedikit, baru dia lari ke tangga. Nah, pas saya kasih contoh ya, dia angkat gaun begini baru dia lari. Nah, dia lengkap dengan bajunya, sangat bagus gaunnya. Dia lari ke atas. Saudara, ini kan langit, jadi ketutupan awan gini. Jadi saya hanya bisa lihat separuh tangga, lalu tangga yang lain sambung ke atas. Jadi awan itu menutupi tangga. Saya lihat perempuan ini kok dia lari ke atas, dia gak naik-naik. Saya bilang, Tuhan, ini perempuan kok naik ke atas, dia gak naik-naik? Itu kan dia lagi lari ke atas. Kok dia gak naik-naik, Tuhan? Saudara, Tuhan bilang buat beta gini, saya lihat lebih jelas lagi. Beta lihat lebih jelas, Tuhan Yesus, tangga-tangga itu eskalator turun. Itu eskalator turun. Dia bukan tangga mati. Tapi eskalator itu turun dan dia sedang berusaha untuk naik. Saudara sudah pernah berusaha naik di eskalator turun? Capek gak? Capek? Nyampe di atas. Eskalator lagi turun, tapi saudara berusaha untuk naik ke atas. Saya bilang, Tuhan Yesus, Tuhan, ini siapakah perempuan ini? Siapakah perempuan ini? Saudara, perkenanan Tuhan bukan tentang penampilan luar. Perkenanan Tuhan bukan tentang kamu punya baju. Worship leader lebih pedulikan baju daripada penyembahan. Mau menyembah, saya takut ini jatuh ke bawah, takut ini tangannya ke atas. Perkenanan Tuhan bukan tentang bajumu, bukan tentang make upmu, perempuan cantik itu. Bukan tentang sepatumu yang bagus dan anggun. Ibadah raya juga sama. Mementingkan gaun, baju sampai orang mau menarimu yang leluasa. Bukan tentang sepatumu, bukan tentang mahkotamu. Saudara, mahkota di sini kebanggaan. Perkenanan Tuhan bukan tentang kebanggaan. Kamu mau naik mencapai Tuhan, Tuhan suruh turun ke bawah. Kamu mau naik mencapai Tuhan, tapi kamu bawa semua kebanggaanmu, kepintaranmu. Kamu bawa semua yang kamu banggakan. Siapa lagi yang kamu banggakan? Yang kamu agung-agungkan, ulu-ulukan. Bawa semua, gak bisa. Perkenanan Tuhan bukan soal itu. Bukan tentang status bahwa kamu itu putri. Karena dia berpakaian seperti putri. Bukan soal status Anda. Naik lari, tapi Tuhan bilang turun. Ini tangga turun untukmu. Kamu salah naik tangga.
Capek ya? Siapakah wanita itu di antara Anda? Wanita itu hanya gambaran, bisa terjadi juga pada pria. Siapakah di antara Anda yang capek dan lelah berusaha untuk naik, tapi susah sekali mencapai di atas, mencapai perkenanan Tuhan. Mencapai perkenanan Tuhan, capek, lelah. Siapakah wanita itu? Beta sen tahu. Semua kita dalam sikap doa. Kalau itu Anda, saudara bilang Tuhan itu beta. Yang pastor lihat itu beta. Capek dengan semua hal. Capek dengan banyak hal. Tuhan itu beta. Beta sombong, beta bawa, beta punya segala macam hal. Beta ingin naik di atas. Beta ingin tunjukkan. Ini loh beta worship leader. Ini loh beta pemain musik. Ini loh beta, ini loh DMM. Ini loh beta di Asher. Ini loh beta nih loh. Di tempat pekerjaan kalau saya ada beta saya bisa. Ini loh beta. Beta kalau bawa orang masa diraton orang-orang tak banting. Yang lain sayang. Pride. Saudara, malam hari ini Tuhan inginkan penyembahan dari hatimu. Mari kita kejar perkenanan Tuhan. Shikarabata syukur rabatashi.